Puji Tuhan, selamat malam. Kembali kita bersama dalam program Gemar Rohani Jemaat GBI Frata. Mari kita siapkan hati, kita menyembah Tuhan, sebab Dia Allah yang hidup, Allah yang layak kita sembah dan muliakan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau tempat berdiri, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa sedalamnya hatiku Kamu tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku. Lagi dari awal naikkan pujian ini. Makasih Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, Hanya Engkau Tuhan. hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukur Sedalam hatiku, sedalamnya hatiku. Kamu tahu, Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersama. sedalam hatiku, Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, kasih-Mu Tuhan, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan,
kebesaran Tuhan, di dalam kemenangan. Engkau Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari berbicaralah Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini dalam Gemar Rohani kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kemarin kita sudah belajar mengenai kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus, dan malam hari ini kita akan belajar mengenai kepada jemaat Tuhan yang ada di Smyrna. Wahyu pasal yang kedua ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan kepada jemaat di Smyrna, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Seorang pelaut berpengalaman ketika ditanya apakah hal yang paling berbahaya di dalam sebuah pelayaran. Dia menjawab bahwa justru di dalam keadaan laut yang tenang, itulah hal yang paling berbahaya. Karena di dalam keadaan laut yang tenang itu para awak kapal akan duduk dengan santai di pinggir kapal dan hanya membutuhkan gelombang yang kecil saja, maka bisa saja mereka akan terbuang ke dalam laut. Justru ketika badai itu datang, para awak kapal ini dengan kesiagaan mereka, dengan kesigapan mereka yang kuat, maka sukar bagi mereka untuk terlempar ke dalam laut. Di dalam konteks Wahyu pasal yang kedua ayat 8 sampai ayat yang ke-11, keadaan yang paling berbahaya ini dialami oleh jemaat Tuhan yang ada di Smyrna. Mereka mengalami kesusahan, kemiskinan, bahkan mereka pun akan mengalami kesusahan selama 10 hari. Karena beberapa di antara mereka akan dilemparkan ke dalam penjara, dan penjara itu akan membawa mereka sampai kepada kematian. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa hendaklah kamu setia sampai mati, maka Tuhan akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Terkadang kita mengalami kesenangan, tetapi itu hanya sementara. Kita pun akan mengalami kesusahan, karena selagi kita masih hidup, persoalan itu tidak akan pernah lepas dari kita. Tetapi justru dari sini kita akan belajar bahwa apakah yang akan kita alami jika kita menghadapi persoalan itu bersama dengan Tuhan. Di dalam persoalan kesetiaan Allah dinyatakan. Di dalam persoalan kemurahan Allah dinyatakan. Dan di dalam persoalan kemuliaan Allah dinyatakan kepada kita. Yang pertama yang akan kita pelajari bahwa di dalam persoalan yang kita hadapi, kesetiaan Allah itu dinyatakan kepada kita. Di ayat yang ke-8 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Tuhan memerintahkan kepada Yohanes untuk menulis surat kepada jemaat Tuhan yang ada di Smyrna dan memperkenalkan diri sebagai yang awal dan yang akhir. Melalui ungkapan yang awal dan yang akhir ini, Tuhan menyatakan tentang kealahannya. Karena dia memiliki atribut kekekalan itu. Dia adalah Allah yang kekal. Jadi yang awal di sini memberikan sebuah pengertian bahwa sebelum semuanya ada, dia sudah ada. Dan yang akhir di sini memberikan sebuah pengertian bahwa setelah semuanya tidak ada, dia tetap ada. Karena dia adalah Allah yang kekal. Yohanes menulis kitab ini sudah diperhadapkan kepada beberapa penguasa Romawi. Yohanes sudah berhadapan dengan 10 kaisar Romawi, berganti-gantian satu persatu, dari kaisar yang pertama sampai pada kaisar yang ke-10. Dari kaisar Tiberius sampai kepada kaisar Domitianus. Tetapi para penguasa Romawi ini, bisa saja mereka datang dan kemudian mereka pergi. Bisa saja mereka ada, tetapi kemudian mereka tiada. Bisa saja mereka muncul, tetapi kemudian mereka lenyap. Justru dalam konteks ini, Yesus menyatakan dan memperkenalkan bahwa dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia adalah Alfa dan Omega, Allah yang kekal. Karena sebelum semuanya ada, dia sudah ada. Setelah semuanya tidak ada, dia tetap ada. Di
Di dalam kitab Wahyu, yang awal dan yang akhir di sini memberikan sebuah pengertian tentang merisem. Merisem ini adalah sebuah bentuk gambaran dua polarisasi atau dua sisi yang bertentangan. Sebab itu dikatakan yang awal dan yang akhir, alfa dan omega. Tetapi yang ditekankan oleh merisem di sini adalah bukan tentang yang awal dan yang akhir, bukan tentang alfa dan omega itu, tetapi justru yang ditekankan adalah di tengah-tengah dari alfa dan omega itu, di antara dari yang awal dan yang akhir itu, sehingga memberikan sebuah pengertian bahwa di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesusahan dan kemiskinan dari jemaat Tuhan yang ada di Smyrna, Tuhan itu berdaulat dan Tuhan hadir di antara mereka. Sebab itu dikatakan di ayat yang ke-9 dikatakan, aku tahu kesusahanmu dan aku pun tahu kemiskinanmu. Tuhan juga bukan hanya memperkenalkan tentang yang awal dan yang akhir. Dia pun memperkenalkan dirinya sebagai yang telah mati dan hidup kembali. Jemaat di Smyrna ini akan segera diuji, akan segera dicobai. Tetapi dia adalah penyelamat. Dia yang sudah menaklukkan maut itu. Sebab itu dikatakan bahwa dia yang telah mati dan telah hidup kembali. Di ayat yang selanjutnya Tuhan berkata bahwa sebab itu janganlah engkau takut terhadap apa yang harus engkau derita. Mungkin ada saat-saat di mana gereja Tuhan, jemaat Tuhan itu tidak menderita, tetapi kondisi itu tidak berlangsung selamanya. Ada saat-saatnya di mana jemaat Tuhan itu, gereja Tuhan itu harus menderita untuk membuktikan bahwa itulah gereja yang benar, itulah gereja yang sejati. Dikatakan bahwa Kristus itu akan terus ada. Kristus itu akan terus hadir. Bukan hanya dia tahu, tetapi dia tahu dan dia hadir di tengah-tengah pergumulan, kesusahan dan kemiskinan yang dialami oleh jemaat Tuhan yang ada di Smyrna. Oleh karena di dalam Mazmur pasal yang ke-94 ayat yang ke-14 dikatakan di situ bahwa Tuhan tidak akan pernah membuang umatnya. Bahkan milik kepunyaannya sendiri itu tidak akan pernah ditinggalkannya. Tetapi justru di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-11 di situ. Ketika Tuhan datang kepada milik kepunyaannya, tetapi justru milik kepunyaannya itu menolaknya, tidak menerimanya. Apa yang kita pikirkan tentang Petrus ketika menyangkal Yesus? Yudas yang menjual Yesus di sini membuktikan ketika Tuhan datang kepada milik kepunyaannya, justru milik kepunyaannya itu menolaknya dan tidak menerimanya. Di dalam Yesaya pasal yang pertama ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Yesaya pasal yang pertama ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Di sini seakan-akan Tuhan itu memperdengarkan kepada alam semesta mengenai isi hatinya yang kecewa terhadap umatnya. Sebab itu dia berkata, dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, Tuhan yang membesarkan anak-anak dan mengasuhnya. Tetapi kemudian anak-anak itu memberontak terhadapnya. Dikatakan di ayat selanjutnya, lembu mengenal pemiliknya tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan oleh tuannya, tetapi Israel tidak mengenal dan tidak memahaminya. Di sini menjelaskan tentang ketidaksetiaan dari umat kepunyaannya. Tetapi Tuhan itu tidak tergantung pada ketidaksetiaan mereka. Karena dia adalah Allah yang setia. Di dalam persoalan yang kita hadapi, kesetiaan Allah itu dinyatakan kepada kita. Mungkin kita pernah mendengar tentang janji dari sebuah pernikahan. Bahwa di dalam keadaan yang susah ataupun senang, maka kita menerima dia apa adanya. Baik di dalam keadaan yang sakit ataupun sehat, maka kita pun menerima dia apa adanya. Baik juga di dalam keadaan yang buruk ataupun keadaan yang baik, kita pun menerima dia apa adanya. Tetapi menjadi sebuah pertanyaan, apakah janji ini sudah ditepati? Justru ketika persoalan itu datang, sepertinya janji ini tidak dapat ditepati. Oleh karena mungkin bisa saja kita berlaku tidak setia. Tetapi berbeda dengan Tuhan kita, dengan Allah kita.
Dia berjanji, dia yang menepatinya. Dia berjanji, dia pula yang menggenapinya. Karena sekalipun kita tidak setia, dia adalah Allah yang tetap setia. Sebab itu, ketika persoalan itu datang, kesetiaan Allah itu dinyatakan kepada kita. Yang kedua yang akan kita pelajari, bahwa ketika persoalan itu datang, kemurahan Allah itu dinyatakan kepada kita. Ayat yang ke-9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Ada sebab-sebab kesusahan yang dialami oleh jemaat Tuhan yang ada di Smyrna oleh karena fitnahan daripada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di sini menyebut diri mereka sebagai jemaat Tuhan, tetapi terbalik justru Tuhan menyebut mereka sebagai jemaah iblis. Dalam pengertian lain dikatakan sinagog of Satan. Oleh karena ada fitnahan yang mereka tujukan kepada orang Kristen. Fitnahan yang pertama atau tuduhan yang pertama. Oleh karena orang Kristen itu sering mengadakan sakramen perjamuan kudus dan sering berkata, inilah tubuhku, makanlah, inilah darahku, minumlah. Maka orang Kristen dituduh sebagai kanibal. Kemudian orang Kristen juga sering melakukan perjamuan kasih atau yang disebut dengan agape. Sehingga mereka dituduh sedang melakukan pesta seks. Orang Kristen juga dituduh sebagai perusak hubungan keluarga. Oleh karena mereka memisah-misahkan anggota keluarga. Yang lain Kristen dan sebagian yang lain tidak. Orang Kristen juga dituduh oleh para penyembah berhala sebagai orang yang ateis. Oleh karena orang Kristen ini tidak dapat memahami penyembahan-penyembahan dari dewa-dewa patung yang mereka miliki. Orang Kristen juga dituduh tidak setia dalam hal politik oleh karena mereka tidak bersedia mengaku kaisar adalah Tuhan. Orang Kristen juga dituduh sebagai penghasut oleh karena orang Kristen di sini sering meramalkan bahwa keadaan dunia akan berakhir dengan nyala api. Menyebarkan sebuah fitnah bagi kekristenan pada waktu itu. Ini bukanlah hal yang sulit bagi orang yang berpikiran jahat. Oleh karena fitnahan-fitnahan itu, maka jemaat Tuhan yang ada di Smyrna ini mengalami kesusahan. Dan pencobaan itu sudah diambang pintu. Pencobaan yang akan kita pelajari di sini dibagi menjadi 3. Pencobaan yang dialami oleh jemaat Tuhan yang ada di Smyrna, pencobaan yang pertama disebut dengan klipsis atau kesusahan. Klipsis di sini berarti ambruk di bawah sebuah tekanan atau beban. Seorang berkata bahwa kesusahan, kesengsaraan atau klipsis yang dialami oleh jemaat Tuhan yang ada di Smyrna sama seperti penekanan terhadap anggur, sama seperti penjepitan atau pemerasan pada anggur, bahkan sama seperti penggilingan pada gandum. Dan pencobaan yang kedua yang dialami oleh jemaat yang di Smyrna disebut dengan tokcheia atau disebut dengan kemiskinan. Dalam terjemahan lama dikatakan kepapaan. Ini merujuk kepada kemiskinan yang paling hina daripada seorang pengemis. Ini kontras dengan keadaan kota Smyrna. Kota Smyrna ini dijuluki mahkotanya Asia, bunganya Asia. Tetapi justru di tengah-tengah kemewahan, di tengah-tengah keindahan daripada kota Smyrna, di situ ada jemaat Smyrna yang ada di dalam kesusahan dan di dalam kemiskinan. Sebuah komentari berkata bahwa dalam kota-kota yang kaya seperti Smyrna, maka kemiskinan kesusahan itu bukan hanya sekedar menjijikan, tetapi justru itu dianggap buruk, bahkan mempermalukan. Kita tinggal di dalam dunia ini, tetapi kita tidak akan pernah tinggal nyaman selama-lamanya, karena kita dianggap minoritas, termarginalkan, oleh karena kita ini adalah pengembara di muka bumi ini. Gereja di Smyrna ini berbeda dengan gereja di Efesus yang besar dan kuat. Gereja di Smyrna ini berbeda dengan gereja di Tiatira dan Laodikia yang kaya raya. Tetapi justru Tuhan Yesus mengatakan kepada jemaat Tuhan yang ada di Smyrna, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu, namun engkau kaya. Di dalam Lukas pasal yang ke-21, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Lukas 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Di ayat yang pertama,
Di situ Yesus mengangkat mukanya dan melihat ada orang-orang yang kaya yang memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan itu. Dan di ayat yang kedua, Tuhan juga melihat bahwa ada seorang janda miskin yang memasukkan 2 peser ke dalam peti persembahan itu. Di ayat yang kedua, janda miskin ini menggunakan kata pentikros, artinya dia masih mempunyai uang yang sedikit, yakni 2 peser itu. Tetapi di ayat yang ketiga, janda yang miskin ini memakai kata tokos, artinya setelah uangnya dipersembahkan, setelah 2 peser uangnya itu dipersembahkan, dimasukkan ke dalam peti itu, maka ia tidak mempunyai apa-apa lagi. Di satu sisi janda ini susah, miskin, tetapi justru di ayat yang ketiga Tuhan berkata bahwa ia memberikan lebih banyak daripada semua orang itu. Dia susah, dia miskin, namun dia kaya. Sama seperti jemaat Tuhan yang ada di Smyrna. Tuhan berkata, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Di dalam 2 Korintus 8 ayat yang kedua dan ayat yang ke-9, justru di situ jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Korintus, mereka dicobai dengan pelbagai penderitaan dan penganiayaan, tetapi justru mereka meluap dengan sukacita. Dan kemudian mereka pun ada di dalam kemiskinan, tetapi dikatakan mereka kaya di dalam kemurahan. Oleh karena apa di ayat yang ke-9, jemaat Tuhan yang ada di Korintus ini, mereka telah mengenal kasih karunia Allah itu di dalam Yesus Kristus. Sehingga sekalipun ia yang adalah Tuhan yang kaya itu rela menjadi miskin, supaya dikatakan jemaat-jemaat yang ada di Korintus itu menjadi kaya di dalam kemiskinannya. Di dalam persoalan yang kita hadapi, kemurahan Allah itu dinyatakan kepada kita. Wabah pandemi yang kita alami sekarang ini mungkin menyusahkan kita, bahkan memiskinkan kita. Dalam sebuah sosial media memberikan sebuah pernyataan, pada akhirnya pandemi ini akan menjadi sebuah seleksi alam. Seleksi alam itu sama seperti makhluk hidup yang berada di alam yang liar, bahwa yang kuat itulah yang bertahan. Sepertinya pandemi ini menyusahkan kita, bahkan menyulitkan kita. Tetapi saya percaya di tengah-tengah kesulitan yang kita alami, kesusahan yang kita alami, pintu kemurahan Allah terbuka bagi kita. Di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi, kemurahan Allah itu dinyatakan kepada kita. Tuhan tahu kesusahan, Tuhan tahu kesulitan, kemiskinan yang kita hadapi, tetapi kita kaya di dalam kerohanian kita kepada Tuhan. Sebab itu sekalipun kita ada di dalam situasi yang sulit, tetap terus bertumbuh ke arah Kristus dan selalu mempermuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, di dalam persoalan kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada kita. Di ayat yang ke-10 dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Pencobaan yang pertama yang dikatakan klipsis itu adalah kesusahan, sama seperti kesusahan yang dialami oleh jemaat Tuhan yang ada di Smyrna. Ambruk di bawah suatu tekanan atau beban, sama seperti penjepitan atau pemerasan pada anggur, sama seperti penggilingan pada gandum. Dan kemudian pencobaan yang kedua dikatakan kemiskinan, merujuk kepada pengemis atau kemiskinan yang paling hina. Dan pencobaan yang ketiga itu disebut dengan pemenjaraan. Kedengarannya pemenjaraan ini adalah sesuatu yang tidak buruk, karena mungkin kita akan berkata hanya di penjara tidak sebanding dengan kematian yang akan dialami. Tetapi di dunia kuno dipercaya bahwa penjara itu adalah sebuah awal dari kematian itu. Oleh karena ketika orang itu berada di dalam tahanan, berada di dalam penjara, maka orang itu akan dibawa sampai kepada kematian. Kalau tadi di dalam ayat yang ke-9, penderitaan itu sudah dialami
oleh jemaat Tuhan yang ada di Smyrna, yaitu mereka mengalami kesusahan, mereka mengalami kemiskinan. Tetapi di ayat yang ke-10, penderitaan itu mereka masih alami, yaitu ketika mereka akan diperhadapkan kepada kesusahan selama 10 hari. Artinya apa di sini? Ini menunjuk kepada 10 masa penderitaan bagi gereja Tuhan. Karena ada 10 masa pemerintahan Romawi yang akan menindas, yang akan menganiaya mereka. Terbukti bahwa 10 kaisar Romawi ini akan menganiaya gereja Tuhan, termasuk jemaat Tuhan yang ada di Smyrna. Salah seorang berkata bahwa jika tanda yang pertama dari gereja yang benar dan hidup adalah kasih, maka tanda yang kedua, gereja yang benar dan hidup itu ketika ada di dalam sebuah penderitaan. Salah seorang yang lain berkata bahwa gereja Allah akan selalu mempertahankan kemurniannya ketika berada di dalam nyala api. Dikatakan di sini, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Para penduduk menunjukkan kesetiaan mereka kepada para penguasa Yunani dan kepada pemerintah Romawi. Tetapi justru di sini Tuhan memanggil pengikutnya, jemaatnya, untuk tetap terus setia sampai mati, maka Tuhan akan mengaruniakan kepada mereka mahkota kehidupan. Sama seperti Kristus, dia taat sampai mati di kayu salib. Dia merendahkan dirinya dan kemudian dia menjadi manusia, menjadi hamba, bahkan dia taat sampai mati di kayu salib. Justru di salib itulah Tuhan berkata bahwa dikaruniakan nama di atas segala nama, supaya di langit maupun di bumi semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Di dalam persoalan yang kita hadapi, kemuliaan Tuhan itu dinyatakan kepada kita. Mungkin kita pernah mendengar sebuah ilustrasi dari seorang pelari maraton, John Stephen Akhwari. Hari sudah gelap, lampu stadion sudah dipadamkan. Artinya pertandingan lari maraton ini sudah berakhir. Tetapi setelah lewat 1 jam perlombaan itu usai, tiba-tiba penonton dikejutkan dengan pengumuman dari pengeras suara bahwa di situ pertandingan belum usai. Karena masih ada 1 orang pelari yang berlari menuju ke garis finish. Dialah John Stephen Akhwari. Dengan kaki yang terbebat dengan perban, dengan kaki yang menahan sakit, maka dia terus berlari sampai kepada garis finish itu. Padahal dalam peristiwa sebelumnya, ketika bendera itu diangkat, tanda sebuah perlombaan itu dimulai, maka John Stephen Akhwari pada permulaan perlombaan itu, dia terjatuh. Dia mengalami lepas engsel pada sendi lututnya. Para panitia perlombaan sudah menyarankan bahwa dia mengundurkan diri saja dan tidak perlu berlari sampai ke garis finish. Tidak perlu lagi melanjutkan perlombaan itu karena kakinya yang sudah mengalami cedera. Tetapi tidak bagi John Stephen Akhwari. Rasa nyeri yang dia alami tidak membuat dia berhenti, tetapi justru dia terus berlari hingga mencapai garis finish. Ketika diwawancarai kepada John Stephen Akhwari ini, ditanya kenapa dia bertekad untuk terus berlari sampai ke garis finish. John Stephen Akhwari berkata bahwa negara saya mengutus saya bukan untuk berlari sejauh 5.000 mil, tetapi justru negara saya mengutus kepada saya untuk menyelesaikan pertandingan perlombaan itu. Sehingga John Stephen Akhwari diberikan sebuah gelar, A King Without Crown, artinya raja tanpa mahkota. Tuhan memanggil kita untuk selesaikan pertandingan iman kita, setia sampai akhir. Sama seperti pelaut yang berpengalaman tadi, ketika ditanya hal yang paling berbahaya, justru dia berkata bahwa hal yang paling berbahaya ketika laut itu tenang, bukan ketika badai itu datang.
Jemaat di Smyrna mengalami hal yang paling berbahaya. Mereka mengalami kesusahan, kemiskinan, tetapi justru dikatakan, hendaklah kamu setia sampai mati, maka Tuhan akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Demikian pula di dalam hidup kita. Ketika kita mengalami persoalan di dalam hidup ini, hendaklah kita setia sampai akhir. Karena di dalam persoalan yang kita alami, kesetiaan Allah itu dinyatakan kepada kita. Di dalam persoalan yang kita alami, kemurahan Allah dinyatakan kepada kita. Dan di dalam persoalan yang kita alami, kemuliaan Allah dinyatakan kepada kita. Selesaikan pertandingan imanmu, setia sampai akhir. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Firman Tuhan. Puji Tuhan, demikian Gema Rohani kita malam hari ini. Kita akan tutup dengan satu pujian. Sampai akhir Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ini komitmen kami Tuhan, kami mau tetap setia Amen. sampai akhir hidup kami untuk melayani Tuhan. Sekalipun ada di dalam persoalan, kami percaya bahwa kesetiaan Allah Amen. dinyatakan Terima dalam kasih, hidup kami. Tuhan. Di dalam persoalan, Amin. kemurahan Allah dinyatakan bagi kami, dan di dalam Amen. persoalan yang kami alami, kemuliaan Tuhan Amen. dinyatakan bagi kami. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan menjadi sebuah taburan dan akan menuai sesuai cara dan waktunya Tuhan. Amin. Bertumbuh dan menghasilkan buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami sudah berdoa mengakhiri Gema Rohani kami pada malam hari ini di dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat malam.